Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada perkuliahan dengan mata kuliah hidro. Baik, kita lanjutkan. Neural network atau JST, sering juga disingkat dengan JST, jaringan saraf tiruan, merupakan suatu sistem pakar yang melakukan pemrosesan informasi. Jadi pemrosesan informasi, ya, jadi informasi atau pemrosesan data bisa juga. Data dan informasi, pemrosesan data dan informasi. Ada 3 elemen pembentuk dari JST ini. Ya, kita sebut saja sebagai JST. Ada 3 elemen pembentuknya. Ya. Yang pertama adalah himpunan unit-unit yang terhubung oleh suatu jalur koneksi yang memiliki bobot. Nah, nanti kita lihat apa itu. Ya. Jadi himpunan unit-unit yang terhubung oleh jalur koneksi yang memiliki bobot. Ada bobotnya. Itu elemen yang pertama. Kalau dalam saraf itu namanya neuron, ya, neuron. Kemudian komponen yang kedua adalah unit penjumlahan. Unit penjumlahan. Yang menjumlahkan sinyal dikalikan dengan bobot. Apa itu sinyal? Nanti kita lihat. Unit penjumlahan yang menjumlahkan antara hasil perkalian, yang menjumlahkan hasil perkalian sinyal dikalikan dengan bobotnya. Gitu. Kemudian komponen yang ketiga yaitu fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi ini yang melakukan seleksi apakah suatu proses penjumlahan diteruskan atau tidak. Ya, di sini dia disaring dulu. Ada beberapa macam bentuk fungsi aktivasi. Seperti itu. Ya. Ini adalah contoh jaringan
atau contoh arsitektur JST lapisan tunggal. Ya, ini lapisan tunggal, ini satu lapis saja. Ini adalah data X1, X2, Xn. Kemudian ini disebut sebagai outputnya, E1, E2, En. Kemudian W11 ini disebut sebagai bobot. Ini bobotnya. W12, ya, W1N ini, W21 yang ini, ya. W22, WN N1 sini, WN2, WNM ini. Ini inputnya, data yang diproses. Misalnya data curah hujan 1, 2, 0, 3, 4 mm ya, dalam satuan milimeter. Kemudian ini adalah outputnya. Ini outputnya. Ya. Kemudian pada gambar ini merupakan JST lapisan jamak. Jadi JST lapisan jamak. Kalau yang pertama tadi lapisan tunggal. Ini adalah lapisan jamak. Ini inputnya. Ya, ini. Kemudian ini namanya hidden layer. Hidden layer. Hidden layer. Kemudian ada outputnya. Ini adalah output. Bisa digambar. Kita masuk pada fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi ini gunanya adalah untuk menentukan keluaran neuron. Jadi untuk menentukan keluaran daripada neuron. Ada beberapa bentuk fungsi aktivasi. Bentuk yang pertama adalah bentuk fungsi aktivasi threshold, ya, threshold atau batas ambang, batas ambang. Bentuknya adalah Fx sama dengan 1 apabila X lebih besar dari atau sama dengan A. 0 apabila X lebih kecil dari A. Itu fungsi aktivasi threshold. Ya, threshold. Ini adalah fungsi threshold. Fungsi aktivasi threshold bipolar, dua kutub. Ya. Fx jadi kutubnya itu antara 1 dan -1. Itu kutubnya. 1 dan -1.
Jadi fx sama dengan 1 apabila x lebih besar dari a. Apabila x lebih kecil dari a, maka dia min 1. Kalau tadi hanya satu kutubnya, satu saja. Nah, ini dua polarnya, dua kutubnya. Jadi polar itu kutub positif, kutub negatif. Ya, bumi ini ada dua kutubnya. Fungsi aktivasi yang ketiga adalah fungsi sigmoid. Fungsi sigmoid ini nilainya antara 0 dan 1. Antara 0 dan 1. Dan bentuk fungsinya adalah begini. 1 dibagi 1 tambah E pangkat min X. X ini datanya. Jadi ini data. E, berapa besarnya E? 2, sekian. Ya, bilangan E. Ya, bisa lihat di kalkulator berapa itu nilai E. 2, sekian-sekian. Itu adalah E. Kemudian besarnya antara 0 dan 1. Kemudian yang terakhir adalah fungsi aktivasi identitas. Ya, fungsi aktivasi identitas ini fx sama dengan x, sama dengan datanya sendiri. Ya, tidak ada perubahan. Identitasnya tetap sama dengan fungsinya. Ya. Kita masuk pada pembahasan tentang bias dan threshold. Penambahan unit masukan sama dengan 1, bias sama dengan 1 akan mengubah threshold menjadi 0. Nanti kita lihat nanti apa maksudnya ini. Kemudian net atau penjumlahannya, rumus yang digunakan adalah B tambah sigma X I dikali dengan WI. Jadi sederhana saja, B tambah kali sigma XI kali WI. Jadi dikali dulu baru dijumlah. Ya. Ya. Kita ambil suatu contoh sederhana dengan model jaringan yang sederhana seperti ini. Ada dua masukannya, 3, X1, X2 dan 1. Kemudian jaringan penghubungnya W1, W2 dan B atau weighting faktornya. Jadi ini adalah weighting faktornya. Kemudian ini pemberatnya. Ini merupakan pemberat. Ya, kita ambil contoh seperti ini. Contoh perhitungan dari jaringan tadi, kita akan menghitung model ini, model yang sederhana ini, dengan masukan, ya, masukannya adalah X1 sama dengan 0,7 datanya, X2 2,1, weighting factor 0,5, W1-nya, W2-nya sama dengan minus 0,3.
dan B sama dengan 1,2. B-nya 1,2. Kita menggunakan fungsi aktivasi bipolar. Yang pertama, kita menghitung net sama dengan B ditambah sigma WI kali XI kali WI sama dengan, ya, B-nya tadi 1,2 ditambah 0,7 kali 0,5 ditambah 2,1 kali 0,3. Jadi ini masing-masing dari pemberatnya, W-nya. Ya. Setelah dihitung hasilnya 0,92. Nah, tadi kita menyepakati kita menggunakan fungsi bipolar. Maka pada fungsi bipolar net lebih besar dari 0, ya, net lebih besar dari 0, maka F netnya sama dengan 1. Sama dengan 1. Ya. Baik, kita lanjutkan sedikit dengan topik pembahasan tentang pelatihan, atau sering juga disebut dengan training. Nah, sebagaimana apa yang terjadi pada saraf manusia. Saraf manusia memerlukan pelatihan, memerlukan training, dilatih. Ya, saraf manusia seperti itu. Nah, di dalam neural network dikenal juga yang namanya pelatihan, training. Jadi data itu di-training untuk apa? Untuk mengenal pola. Bagaimana pola sebarannya. Nah, bagaimana caranya kita mentraining? Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menemukan weighting factor yang sudah sesuai dengan pola, ya, pola sebaran data. Ya. Kita mengenal ada 2 metode pelatihan di dalam pengenalan pola. Yang pertama adalah metode yang terawasi, ya, terawasi. Jadi dilatih dan diawasi, disupervisi, ada pengawasnya. Ini ada beberapa metode. Kita kenal ada metode Hebbian, perceptron, ada Lin, ada Boltzmann, ada Hopfield, ada backpropagation. Ya. Ada backpropagation. Nanti kita akan mempelajari ini, metode backpropagation. Kemudian yang tidak terawasi ada Kohonen, LPQ, ada Hebbian, ya, ada juga Hebbian. Kemudian neocognitron, ya, neocognitron. Jadi ini contoh perhitungan net dan output E-nya dengan menggunakan model perhitungan McCulloch and Pitts. Ya, saya tidak tahu orang apa ini. Masukkan datanya X1 1 1 0 0. X2-nya 1 0 1 0. Ini data. Nah, contoh saja untuk memperlihatkan mekanismenya. Nah, kemudian
netnya, karena jumlah data sama dengan 2, maka dijumlahkan perkalian antara data dan weighting faktornya dari data. Jadi datanya itu 1, 2, 1, X1 dan X2. 1 kali 1 ditambah 1 kali 1. Ini contoh saja. Ya, sama dengan 2. 1 kali 1, 1, 0 kali 1, 0, maka di sini 1. 0 kali 1, 0, 1 kali 1, 1, 1. 0 kali 1, 0, 0 kali 1, 0, maka di sini 0. Nah, kita kembali ke sini. Kalau F net lebih besar dari 2, maka sama dengan 2. Lebih besar atau sama dengan 2, maka sama dengan 2. Sama dengan 1. Sama dengan 1. Kalau kurang dari 2, maka sama dengan 0. Maka di sini outputnya di sini sama dengan 2, berarti 1. Di sini 1 kurang dari 2, maka di sini 0. Karena kita sudah tetapkan menggunakan fungsi aktivasi seperti ini. Ya, jelas ya? Ya, dari mana 1 0 1 0 0 ini? Ya, dari sini. Ya, kita sudah tetapkan.